Pemirsa sekalian, tibalah saatnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memaparkan visi misi. Saya berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU Kaltim, dan yang terhormat tentunya Ketua KPU Kota Balikpapan dan Ketua Panwaslu Balikpapan beserta tentunya dengan jajarannya, dan yang kami banggakan tentunya para panelis serta para undangan dan hadirin seluruh yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali daripada ini, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita berada dalam sini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Izin kami ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pikiran dan cita-cita saya bersama dengan Pak Tohari untuk membangun kota Balikpapan yang kita cintain. Balikpapan adalah kota yang unik. Kota kita ini berada di luar Pulau Jawa, namun dinamika dan konfigurasi masyarakatnya mirip dengan kota besar di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Masyarakatnya sangat heterogen sekali dan demokratis, namun semua aktivitas dilakukan secara santun. Selain itu, masyarakat kita sudah terbiasa dengan budaya gotong royong pada hampir seluruh aspek kehidupan. Pada pandangan ini, sebelum saya menyampaikan visi misi, ada 5 dimensi kehidupan kota kita. Pertama adalah pemerintahan. Pemerintahan yang meliputi perencanaan dan manajemen, proses partisipasi semua pihak, aktivitas LSM, transparansi dan semangat anti korupsi, serta demokrasi dan anggaran. Yang kedua adalah lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, polusi dan sampah berbahaya, serta regulasi. Dan yang ketiga adalah infrastruktur yang meliputi perencanaan kepemilikan lahan, transportasi, infrastruktur dasar, pemukiman, dan industri serta teknologi. Yang keempat, ekonomi, yang meliputi lapangan kerja, produksi, investasi, perdagangan, pendapatan, serta globalisasi dan lapangan kerja. Yang kelima adalah sosial masyarakat, yang meliputi kesehatan pendidikan, pendidikan anak, gender, mobilitasi, migrasi, kultur dan identitas masyarakat, kelompok masyarakat, serta kekerasan HAM, hak asasi manusia. Kelima dimensi ini ada di tengah-tengah kita yang saling berkaitan satu sama lain. Sentral dari semua dimensi tersebut adalah semangat spiritual kita. Semua dimensi dengan detailnya masing-masing tersebut tentu saja harus ditangani dengan baik. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan kota Balikpapan yang bukan saja secara formal bertanggung jawab atas pemerintahan, namun juga menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan masyarakat kita. Pemerintah kota harus hadir secara proporsional di semua aspek kehidupan masyarakat. Balikpapan sudah lama disebut sebagai kota Madinatul Iman. Untuk itu izinkan kami untuk menyegarkan kembali tentang cita-cita Madinatul Iman. Madinatul Iman artinya adalah kota yang berperadaban tinggi, yang nyaman dihuni, dan dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Berperadaban tinggi artinya penduduknya sehat, terdidik, memahami dari makna kehidupan. Nyaman dihuni artinya kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dengan lingkungan yang hidup asri. Proses perwujudan menuju Madinatul Iman, kami berpegang kepada 5 prinsip, yaitu spiritualitas menjadi roh dari seluruh aktivitas masyarakat. Yang kedua, manusia dengan spiritualitasnya adalah pusat pembangunan. Yang ketiga, seluruh masyarakat aktif berpartisipasi dalam perencanaan implementasi rencana kota. Dan yang keempat, transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah. Kelima adalah kolaborasi dan kerjasama lebih diprioritaskan kepada kompetisi di segala aspek kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk itulah mewujudkan cita-cita kami bersama Kota Madinatul Iman, kami memiliki visi dan misi. Visi dan misi calon wakil, visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan periode 2021-2016, Haji Rahmat Masud dan Tohri Aziz akan menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan tahun 2005-2025 yang saat ini telah memasuki rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah tahap keempat.
RPJMD keempat diprioritaskan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa industri perdagangan pariwisata, pendidikan, dan budaya yang berwawasan lingkungan. Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan komparatif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Visi, mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madiatul Iman. Yang kami bagi menjadi 5 misi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Yang kedua, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Yang ketiga, mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Dan yang kelima, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya kami memiliki 9 program prioritas, yaitu reformasi birokrasi pemerintahan, kemudian kesehatan pendidikan. Birokrasi pemerintahan adalah tantangan birokrasi pemerintah di posisi pertama, karena hanya dengan birokrasi yang baik, saya yakin seluruh program dapat berjalan dengan baik, karena kami ingin birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi. Sasarannya adalah birokrasi pemerintah yang melayani, tapi bukan dilayanin. Yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan ingin memberikan subsidi yang sebesar-besar terhadap iuran BPJS khususnya. Selain itu, dibangun juga rumah sakit yang memerlukan, serta sasarannya adalah agar meringankan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Yang ketiga adalah pengentaskan kemiskinan. Selain dari program bidang kesehatan dan pendidikan, perlu ada program khusus untuk mengurangi kemiskinan, yaitu Balai Latihan Kerja. Dan yang keempat adalah air minum. Mempercepat peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum. Sasarannya adalah seluruh masyarakat 100% memperoleh akses air minum. Yang kelima, perlu dilakukan percepatan revitalisasi drainase di seluruh Kota Balikpapan. Perlu adanya penanganan khusus untuk das di Sungai Ampal. Sasarannya adalah Balikpapan bebas banjir. Keenam, nyaman lingkungan dan sosial. Kita harus menjadi kota layak anak, layak difabel, dan layak lansia. Dan yang ketujuh adalah Balikpapan sebagai kota MICE, Meeting, Intensive, Conference, dan Exhibition dan wisata. Dan tentunya yang kedelapan adalah Balikpapan kota kreatif. Tentunya akan ada pembinaan pengembangan ekonomi kreatif dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, seperti musik dan seni, multimedia, fashion, kerajinan, serta desain dan kuliner. Yang kesembilan adalah Perusda. Perusda akan dilakukan penanganan khusus terhadap Perusda agar bisa mandiri dan bahkan ikut berkontribusi terhadap PAD Kota Balikpapan. Dua hal yang akan dilakukan adalah reformasi organisasi Perusda serta verifikasi di bidang garapan. Bidang yang akan dibuka adalah Perusda Pergudangan, Perusda Perdagangan, Perusda Gas, dan tentunya Perusda Pelabuhan. Bapak Ibu dan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, demikianlah pemaparan singkat kami tentang visi misi hal-hal pokok yang kami kerjakan. Jika masyarakat mempercayakan kepemimpinan kami kepada kami berdua, insya Allah tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan lindungan kepada kita semua. Balikpapan, kubangun, kujaga, dan kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Dr. Aji Sofyan, saya persilakan. 5 menit, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan isu strategis Anda yang berada di visi misi ini. Ada 4 isu strategisnya, salah satu diantaranya adalah IKN, Ibu Kota Negara Baru. Keterkaitan dengan itu, dalam konteks ekonomi, kita memahami bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan itu adalah sebesar 7,29%, data dari Biro Pusat Statistik Balikpapan, atau 18.800 orang. Pekerja terbesar diantaranya adalah 74,93% itu berasal dari sektor jasa Kota Balikpapan. Kami mohon penjelasan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Panelis.
Tentunya menyangkut ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara. Kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita, anak-anak kita yang berkualitas. Tentunya bagaimana kita menciptakan sumber daya anak-anak kita yang berkualitas, ya kita harus membina mereka. Artinya bagi yang tidak melanjutkan pendidikan SMA nanti tidak kuliah, ataupun yang anak-anak kita lulus kuliah, yang tidak memiliki keterampilan, Pak, kita bina mereka melalui BLK. Kita punya BLK kok di Balikpapan. Nah, artinya melalui penciptaan BLK dan kita memberikan latihan kerja kepada anak-anak kita, insya Allah. Artinya penyediaan tenaga kerja, mau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti orang akan berbondong-bondong akan datang ke Kalimantan Timur. Nah, tentunya kalau kita memiliki sumber daya, anak-anak kita yang mempunyai keterampilan, saya yakin jangan sampai anak-anak kita menjadi penonton di rumahnya sendiri. Inilah perlu hadir pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tentunya komitmen kami bersama. Mudah-mudahan dengan melalui BLK nanti anak-anak kita memiliki keterampilan. Jadi jangan sampai nanti orang yang orang dari luar yang hanya untuk mencari driver, teknisi, kemudian tukang las, hanya mendatangkan orang-orang dari luar, saya pikir itu sangat disesalkan dan sangat disayangkan. Disinilah nanti insya Allah pemerintah dalam hal ini membina anak-anak kita sehingga mereka nanti insya Allah memiliki keterampilan. Dan tentunya juga, banyak juga, kalau tuh BLK nanti tidak memenuhi, katakan banyak. Insya Allah, di Balikpapan ini banyak perusahaan Pak. Artinya perusahaan pertambangan, perusahaan otomotif, perusahaan pergudangan, shipyard, galangan kapal, kita magangkan anak-anak kita di sana. Nah, saya yakin kalau pemerintah hadir, insya Allah anak-anak kita bisa kita titipkan dan memiliki keterampilan sehingga mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang akan datang di Balikpapan dan tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Sekian Pak, terima kasih. Mungkin Pak Wakil. Waktu masih tersisa, silakan Wakil. Terima kasih. Melengkapi apa yang disampaikan oleh calon wali kota, jadi program tentang BLK di bidang teknologi informatika dan bidang-bidang yang lain itu akan sangat mendukung khususnya generasi muda Kota Balikpapan yang saat ini adalah eranya era digital 4.0, sehingga perusahaan-perusahaan yang di Balikpapan, BUMN, perusahaan swasta, kita minta partisipasinya dalam bentuk CSR untuk program pemagangan dan pelatihan, sehingga putra-putri kita di Kota Balikpapan betul-betul nantinya akan menjadi tuan di rumah sendiri, sehingga tidak akan terlalu banyak keberatan-keberatan dari warga kita terhadap tenaga kerja dari luar Kota Balikpapan, karena kita sudah akan menyiapkan di BLK tadi juga di pemagangan-pemagangan. Saya pikir cukup banyak perusahaan yang ada di sini yang nantinya akan bersama-sama dengan pemerintah kota dalam bentuk pengembangan CSR-nya. Terima kasih. Saya tambahin sedikit, dan tentunya disinilah hadir pemerintah kepala daerah untuk membuat MOU kepada perusahaan-perusahaan yang masuk di Balikpapan untuk menyatakan 70% paling tidak menggunakan tenaga kerja lokal, sehingga anak-anak kita benar-benar menjadi pelaku di rumahnya sendiri Pak. Insya Allah. Terima kasih. Dr. Sofyan, ada tanggapan? Baik, penjelasan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini menjadi catatan saya, dan saya rekam catatan itu. Mudah-mudahan di tahun pertama pemerintahan Pak Rahmat dan Pak Tohari, apa yang Bapak janjikan ini sudah dapat terrealisir melalui kerjasama dengan BLK atau entitas bisnis lainnya di Kota Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada panelis kedua. Saya persilakan Insinyur Beni Danio. Waktu 5 menit. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Tohari yang saya hormati. Saya kepingin ngajak Bapak jalan-jalan ke satu lahan yang kira-kira luasnya kurang lebih lapangan Merdeka. Lahan itu Pak, potensial untuk mewujudkan misi Bapak yang kedua tentang infrastruktur dan misi ketiga tentang kota beriman, kota layak huni. Sayangnya lahan itu selama 1 dekade ternyata terisi dengan rongsokan konstruksi. Rongsokan konstruksi ini tentu mengganggu wajah kota Balikpapan yang telah susah payah dibangun oleh APD selama ini. Pertanyaan masyarakat Balikpapan tentunya Bapak berdua, apa yang akan Bapak lakukan jika nantinya Bapak menjadi wali kota dan wakil wali kota terhadap lahan eksklusif? Terima kasih. Saya persilakan.
Ya. Baik, terima kasih Pak. Tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan, kami tentunya diusung dengan 9 partai besar. Artinya komunikasi politik kami. Bersama tentunya dengan jajaran berkomunikasi dengan provinsi, dalam hal ini gubernur, insya Allah kami akan meminta dan menyuratin Bapak Gubernur. Sehingga lahan itu yang memang pengelolaannya adalah melalui provinsi, bisa diserahkan. Artinya di pemerintah Kota Balikpapan. Dan kami akan jadikan fasilitas umum di sana, ruang terbuka hijau. Sehingga anak-anak kita khususnya yang ada di Balikpapan Tengah. Artinya tidak harus pergi ke lapangan Merdeka atau di lapangan 3 generasi. Sehingga ini juga memecah kemacetan di beberapa tempat, khususnya di lapangan Merdeka dan 3 generasi nanti ke depannya. Saya yakin dan percaya dengan kemampuan partai pengusung kami dan lobby kami, tentunya bersama dengan teman-teman, melalui teman-teman juga akan berkomunikasi dengan pemerintah, provinsi, insya Allah sepanjang kepentingan umum. Saya yakin pasti niat kami akan bisa dikabulkan oleh Bapak Gubernur, Pak. Terima kasih. Waktu masih tersisa, saya persilakan. Calon wakil Baik, Wali Kota. Moderator. Jadi lahan Ekspuskip itu adalah lahan yang dimiliki oleh aset pemerintah provinsi, Pak Moderator. Sehingga semangat otonomi daerah ini mestinya kita harus berkoordinasi, berkomunikasi agar aset Ekspuskip yang dulu di sana ada fasilitas rumah sakit, ada kecamatan, ada kelurahan. Yang saat ini akhirnya kami harus menyewa kantor camat dan kantor lurah. Sehingga kami akan berjuang, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar lahan tersebut nanti bisa dihibahkan ke pemerintah kota. Sehingga selain menjadi taman kota, di sana juga akan kita fasilitas untuk pendidikan misalkan. Sehingga betul-betul nanti semangat Smart City untuk Kota Balikpapan itu bisa terpenuhi dengan adanya pemanfaatan lahan Ekspuskip. Sehingga di sana juga nanti menjadi juga daerah tangkapan air supaya nggak banjir lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator. Waktu masih tersisa, saya persilakan panelis. Pak Rahmat dan Pak Tohari, menarik apa yang Bapak sampaikan. Saya perlu informasikan atau Bapak sudah tahu bahwa lahan Ekspuskip itu terletak di lembah dan di daerah aliran das, landasan. Sebelah kanannya, sebelah timurnya adalah yang disebut oleh orang sebagai Gunung Belah. Sebelah kirinya adalah gunung, kalau kita sebut gunung, Marta Dinata yang ketinggian. Sehingga banjir selalu ada di depannya, Pak. Karena itu memang potensial sebagai mestinya dijadikan semacam bosen ataukah sebagai ruang terbuka hijau. Tetapi yang saya concern adalah ronsokan konstruksi yang ada di dalamnya, Pak Rahmat. Ronsokan konstruksi ini ternyata, Pak, bukan cuma ada di lahan Ekspuskip. Di samping gedung KNPI ada ronsokan konstruksi, di samping KPU juga ada ronsokan konstruksi. Di Karanjati, di pompa bensin, pompa bensin ada ronsokan konstruksi. Pertanyaannya kira-kira, Pak, instrumen apa yang Bapak lakukan nanti untuk menghindari orang membangun tidak selesai ditinggal jadi ronsokan dan mengganggu wajah kota. Wajah kota itu adalah representasi dari wajah wali kota dan wakil wali kotanya. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, tentunya kalau ingin membangun, Pak, pasti ada IMB. Pemerintah hadir di situ. Pasti tidak akan diizinkan, Pak. Dan yang kedua, lahan itu pun begitu nanti bersih dari rongsokan, akan kita jadikan taman ruang terbuka hijau. Membuat taman sehingga wisata juga kita tidak harus jauh-jauh keluar dari Balikpapan. Artinya ke Manggar atau ke lapangan Merdeka. Nah, mudah-mudahan khususnya di Balikpapan Tengah maksud saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian seluruh warga, tapi tentunya harus kita saling bersama-sama untuk bermohon kepada seluruh warga Balikpapan untuk menjaga itu. Waktu semua. habis. Terima kasih. Ya. Saya persilakan panelis ketiga, Dr. Aji Ratnakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paslon yang saya hormati, mencermati visi misi dan program-program unggulan Bapak, kita begitu terkesima melihat apa yang akan dicapai 5 tahun ke depan. Di sisi lain, ketika saya membedah postur APBD Balikpapan tahun 2021, terjadi penurunan dan tahun 2021 itu hanya ada 2,2 triliun APBD, 50%-nya diperuntukkan untuk penanganan COVID, kemudian 20%-nya untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, dan yang mendapatkan porsi terbesar dan tidak kalah pentingnya juga adalah belanja pegawai.
Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak merealisasikan program-program yang begitu banyak di dalam ruang fiskal yang terbatas dan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Silakan. Ya, Baik, terima kasih Ibu. Tentunya masalah anggaran iya. Kalau ada penurunan saya pikir hampir seluruh Indonesia. Tapi kita jangan hanya duduk saja menunggu anggaran turun. Tapi pemerintah kami nanti akan tentunya berkomunikasi dengan politik anggaran. Kita cuma hanya mengharap APBD turun, berarti hanya sekian saja yang kita dapat. Tapi berkat nanti kami diusung dengan beberapa partai, sekali lagi sampaikan kepada seluruh warga Kota Balikpapan. Dari partai-partai ini kami akan memiliki komunikasi nanti baik di tingkat provinsi maupun di pusat. Kita menggunakan politik anggaran kita. Tapi saya yakin tentunya kami bersama dengan Pak Tohari memiliki komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Ini akan tentunya bukan memudahkan, tapi ada komunikasi sehingga anggaran itu akan lebih banyak terrealisasi untuk membangun Kota Balikpapan. Jadi kita tidak hanya berharap kepada APBD kita saja, Ibu sekalian. Mungkin Pak Wakil ada main. Baik, mengenai penurunan APBD atau penurunan PAD itu berlaku di seluruh wilayah di seluruh Indonesia, Bu Dokter. Sehingga kami juga sudah banyak mempelajari tentang program pemerintah pusat. Karena kita ini pemerintahan kan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tentang program Kementerian Keuangan, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Sehingga program-program itu bisa kita sinergikan gitu. Di samping itu, tentunya kami juga harus kreatif mendorong peran UMKM di Kota Balikpapan. UMKM di Balikpapan cukup banyak, sehingga program COVID salah satunya adalah pemulihan ekonomi. Bagaimana peran pemerintah daerah dengan anggaran? Saya pikir 2,2 triliun masih cukup besar kan gitu. Artinya masih kita bisa belanjakan karena untuk belanja pegawai kan 40% dari total anggaran yang ada. Saya yakin masih bisa kita manage untuk mensejahterakan Kota Balikpapan dan demikian pula menjalankan program-program yang sudah kami susun dalam visi dan misi kami ke depan. Jadi intinya kami harus optimis dan memanage anggaran daerah dengan baik, akuntabel dan tentunya terbuka begitu. Dan saya tambahin sedikit Bu, tentunya untuk menghasilkan di luar daripada PAD, di luar daripada APBD kita akan memaksimalkan PAD kita. Saya yakin melalui Prusda nanti ke depannya, PAD kita akan jauh lebih baik lagi, ditangani dengan tenaga profesional tentunya dan mempunyai kapasitas dan mempunyai kemampuan untuk mengelola sehingga PAD kita akan lebih besar lagi Bu. waktu masih tersisa, saya persilakan. Baik. Profesor Ratna. Tahun 2020, PAD Balikpapan itu turun dari 700 miliar menjadi 400 miliar. Dampak COVID ini akan terjadi diprediksi 1 sampai 2 tahun ke depan. Oleh sebab itu Permendagri 64 menyebutkan pemulihan ekonomi nasional itu lebih banyak kepada pemulihan ekonomi yang harus diprediksi di dalam APBD. Nah, pertanyaan saya, program prioritas apa dari program unggulan itu yang akan menjadi program di tahun pertama Bapak menjabat nantinya? Ya, saya Baik, persilakan. terima kasih Bu. Kita ketahui bahwa Balikpapan ini adalah kota jasa, perdagangan dan industri. Bagaimana kita nanti menghidupkan UKM di Kota Balikpapan? Karena dengan sentra UKM itulah tadi, saya yakin perekonomian kita akan lebih baik. COVID, ya pasti berpengaruh ke semua aspek. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali juga di Balikpapan. Saya yakin dan optimis. Dengan proyek besar multi-years yang ada di Kota Balikpapan, proyek RDMP, kemudian nanti pemindahan ibu kota negara, saya yakin perusahaan-perusahaan akan juga banyak masuk di Kota Balikpapan pada umumnya. Disinilah peranan pemerintah. Bagaimana bisa dia berkomunikasi sehingga peranan-peranan yang bisa diambil pemerintah melalui Prusda itu bisa menghasilkan sumber PAD kita, Ibu sekalian. Waktu habis. Kita berikan tepuk tangan kepada calon wali kota dan wakil wali kota. Panelis keempat, saya persilakan Dr. Rahmawati, waktu 5 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pak Rahmat Masud dan Pak Tohari. Kita tahu bahwa dari data BPPS PAM tahun 2019, PDAM Tirta Manggar Kota Balikpapan termasuk peringkat 5 tersehat dari 115 PDAM di wilayah 3
dan peringkat 31 tersehat dari 380 PDAM se-Indonesia. Namun, masalah ketersediaan air baku yang hingga saat ini masih defisit sekitar 700 liter per detik masih menjadi tantangan ke depan. Apalagi jika Kota Balikpapan menjadi penyangga ibu kota negara. Ada dua alternatif solusi yang utama, yaitu pengeboran sumur dalam dan desalinasi air laut. Pertanyaannya buat Bapak berdua, solusi mana yang terbaik untuk Kota Balikpapan dan apa langkah konkret untuk mewujudkannya? Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Memang masalah PDAM, kita harus mengakui bahwa belum 100% warga Kota Balikpapan teraliri oleh aliran PDAM. Tapi saya yakin, di masa pemerintahan kami, saya berjalan hampir 5 tahun. Melihat situasi dan kondisinya, artinya kita bukan hanya memanfaatkan sumber air dalam, apalagi destinasi air laut. Air laut itu mahal, Bu. Tentunya high cost, warga kita pasti akan berat untuk untuk membiayainya. Tapi program kami adalah bagaimana kami memanfaatkan komunikasi politik kami bersama dengan tetangga-tetangga yang ada di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Salah satunya adalah PPU. Di sana memiliki sumber air. Di sana ada sungai, ada beberapa sungai, termasuk Sungai Talake, kemudian ada Sungai Tenging. Artinya disitulah kami nanti berkomunikasi dan membuat MOU kepada pemerintah Penajam Pasir Utara untuk bisa airnya, fasilitas khususnya air bakunya bisa dimasukkan ke Balikpapan, tentunya nanti melalui pipanisasi nanti Ibu sekalian. Nah, ini harapan kami ke depan, karena kami juga akan mempersiapkan pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk yang akan signifikan. Ini terlepas dari ada atau tidak adanya IKN. Karena yang kami berpikir ada IKN ini adalah merupakan persimpangan jalan saja untuk penyediaan air baku di Kota Balikpapan. Tanpa ada IKN, kita harus tetap menyediakan fasilitas air, apalagi nanti kalau ibu kota memang pindah di Kota Balikpapan. Itulah solusi kami nanti, Ibu. Silakan. Baik. Ditambahkan. Baik, Pak Moderator. Jadi kemarin pada saat saya masih di DPRD Balikpapan, sebelum kami mundur karena sebagai calon, kami sempat mengajukan revisi ataupun perubahan perda tentang penyertaan modal di PDAM. Sampai tahun 2030 itu penyertaan modal kita naikkan jadi 1 triliun. Sehingga dengan politik anggaran tersebut itu akan memberikan nafas yang cukup longgar bagi perusahaan daerah minum. Demikian pula PDAM yang saat ini perusahaan daerah kita tingkatkan jadi perumda. Jadi ke depan nanti kita berharap PDAM betul-betul bisa profesional dengan anggaran cukup. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas air pun itu juga bukan hanya tanggung jawab oleh pemerintah daerah, tapi juga di sana ada tanggung jawab dari Balai Wilayah Sungai yang saat ini sudah menyediakan waduk tritip. Demikian pula ada bantuan juga dari Kementerian PUPR. Saya pikir nanti waduk tritip selesai, itu akan bisa mengurangi defisit air baku yang ada di Kota Balikpapan yang hari ini masih defisit kurang lebih 700 liter per detik. Demikian pula pemanfaatan bendali-bendali yang ada di Kota Balikpapan bisa dimanfaatkan untuk konsumsi air baku di sekitar bendali. Karena di Balikpapan ada beberapa bendali, Ibu Dokter, itu perlu kita manfaatkan. Yang satu hari ini sudah dimanfaatkan. Masih ada waktu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Waktu habis. Panelis Pak Bernaulus Haragi, PSD, saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bapak calon wali kota dan wakil wali kota, saya perlu ingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 bab 10 pasal 28H mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga diamanatkan menjadi kewenangan Bapak sebagaimana di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bapak berdua diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas negara ini, menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat karena memang itu adalah hak asasi. Tapi melihat Kota Balikpapan masih terdapat 53 titik banjir, sering terjadi tumpahan minyak
di pantai, garis pantai hampir setiap tahun terjadi. Demikian juga tata kelola sampah dan pembuangan limbah oleh perhotelan masih marak terjadi. Tapi pertanyaan saya Bapak berdua, masyarakat mengatakan kepada saya, ditanyakan Pak kepada paslon, apakah dalam 5 tahun masa kepemimpinan Bapak nanti, Bapak berdua dapat menuntaskan masalah banjir ini. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Penuntasan tentunya penyelesaian masalah banjir itu sudah merupakan juga salah satu program kami. Artinya memperbaiki infrastruktur. Salah satunya adalah memperbaiki dan tentunya mencegah jangan sampai nanti banjir selama ini yang kita rasakan. Saya yakin dengan pengalaman kami berdua, dengan kemampuan kami berdua, kami bukan yang terbaik. Tapi niat kami selalu ingin berbuat baik. Komunikasi kami untuk menanggulangi banjir memang memerlukan biaya yang besar. Sekali lagi, politik anggaran inilah yang kami akan perankan. Berkomunikasi dengan provinsi, berkomunikasi pula dengan pusat, sehingga anggaran yang memang kita perlukan cukup besar, itu bisa kita realisasikan, dan insya Allah tentunya dengan komitmen kami bersama, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah kepala daerah nantinya, masalah banjir sebelum masa berakhir jabatan kami, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami bisa sudah terrealisasi. Karena kami sudah memiliki program-program itu. Kalau kami sampaikan di sini akan begitu panjang karena waktunya juga sangat terbatas. Di samping normalisasi daerah-daerah das khususnya yang ada di Sungai Ampal, pembebasan lahannya, tentunya nanti jangka panjangnya adalah kita juga akan membuat di sana semacam bosem yang besar sehingga air tidak langsung mengalir, sehingga itu yang menyebabkan banjir selama ini. Tapi masih banyak juga solusi yang jangka pendek. Jangka pendek adalah kita membuat rumah pompa. Artinya memompa begitu hujan. Inilah yang dilakukan oleh kota-kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Semarang, itu menggunakan rumah pompa. Sehingga begitu kali atau sungainya hujan, pompa itu yang dijalankan. Dan itu efektif bisa mengurangi banjir. Terima kasih. Waktu masih tersisa, saya persilakan. Law enforcement juga sangat penting, Bu Dokter, Pak panelis, bahwasanya penanganan masalah banjir itu tidak lepas dari konsistensi kita terhadap lingkungan hidup. Sehingga penegakan hukum itu sangat penting sekali. Di daerah hulu, manakala masih ada daerah yang terbuka itu harus segera tutup. Ada cover cropnya, ada sediment trapnya, ada bosemnya, ada penghijauan kembali. Demikian pula peran masyarakat juga kita ajak bersama-sama. Peran gotong royong masyarakat, agar bagaimana kita bisa memanage sungai-sungai kita, drainase-drainase kita. Tidak ada sumbatan-sumbatan sampah, itu juga penting sekali. Sehingga manakala kita bergotong royong semua, masyarakatnya, pelaku usahanya, demikian pula kita penyelenggara pemerintah daerah juga harus betul-betul manakala sebelum melaksanakan pembangunan, dokumen AMDAL-nya betul-betul harus dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan yang sudah disampaikan di dokumen tersebut. Ini adalah penegakan hukum. Terima kasih. Waktu masih tersisa, saya persilakan. Panelis. Ya, artinya bahwa dari jawaban Bapak berdua, kami sebagai masyarakat dapat teryakinkan bahwa di masa periode kepemimpinan Bapak berdua seandainya terpilih, persoalan itu akan selesai. Apa begitu Pak calon wali kota? Ya, insya Allah Pak. Ya tentunya kita juga akan komitmen dengan good government, artinya pemerintahan yang baik. Bahwa perizinan di hulu yang membangun perumahan-perumahan harus berkomitmen. Jika mereka tidak membuat bosem, tidak membuat bendali, kita pastikan mereka tidak boleh untuk membangun rumah dulu. Nah itu menjadi syarat utama. Sebenarnya ini sudah berjalan, tapi belum dilaksanakan secara maksimal. Insya Allah kami berdua akan komitmen dengan itu Pak Penalis. Terima kasih. Waktu habis. Kita berikan aplaus dulu. Hadirin sekalian, di samping pertanyaan para panelis, ada 2 pertanyaan langsung dari masyarakat. Saya persilakan untuk ditampilkan video pertanyaan dari masyarakat tersebut. Kami petani mempunyai 2 masalah, Pak, yang kita rasakan. Yang pertama masalah lahan. Selama ini bertahun-tahun kita bercocok tanam lahan kita pinjam ke orang. Jadi kita ingin para petani, kita yang mewakili para petani punya lahan sendiri sehingga kita bisa bercocok tanam nggak pindah-pindah. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi kadang-kadang kita
pupuk kita nggak sampai pupuk kita telat. Gimana pupuk itu bisa lancar ke petani sehingga kita bercocok tanam enak. Di situ di lapangan yang kita rasakan, Pak. Terima kasih. Saya minta tanggapan calon wali kota dan wakil wali kota selama dengan waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Ini saudara kita mungkin ada di daerah wilayah Balikpapan Timur. Nah, ini lahannya ini adalah lahannya lahan perusahaan yang dia tempati, artinya pinjam pakai. Nah, di sini pemerintah juga memiliki lahan tidur. Nanti pemerintah juga hadir untuk membina para petani-petani kita untuk memfungsikan lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh pemerintah kota. Sehingga mereka betul-betul bisa semangat dan tentu bisa maksimal untuk bercocok tanam yang ada di daerah Balikpapan Timur. Masih ada waktu, silakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Balapan itu punya keunggulan komparatif di bidang agrikultur, yaitu pertanian. Sehingga yang menjadi problem masyarakat petani kita adalah masalah ketersediaan lahan. Kami ke depan akan mendata lahan-lahan yang selama ini tidak digarap, lahan-lahan masyarakat. Ini banyak sekali Pak Moderator yang tidak digarap, sehingga itu harus dioptimalkan, diberikan kepada masyarakat untuk digarap, untuk dipinjam pakaikan. Kalau perlu ke depan, pemerintah kota juga harus punya bank tanah kan gitu, bank tanahnya pemerintah kota yang selama ini belum dapat digarap, itu bisa masyarakat memanfaatkan. Sehingga produk agrikultur di kota Balikpapan, semacam pepaya, semacam nanas, buah naga, dan salak, itu bisa menjadi produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin itu. Ya, saya tambahin yang masalah pupuk, insya Allah pemerintah harus hadir di sini untuk memfasilitasin dan tentunya mengayomi para petani-petani kita. Memang kendala kita sekarang ini para petani adalah pupuk, sehingga mereka dengan biaya yang besar tidak maksimal tentunya untuk menghasilkan hasil panennya. Insya Allah tentunya dengan kami berdua, melalui Dinas Pertanian nanti tentunya akan memberikan subsidi, bantuan kepada petani-petani kita, sehingga mereka merasa bebannya kurang untuk membeli pupuk. Dan insya Allah hasilnya nanti akan maksimal. Begitu Pak Moderator, terima kasih. Kalau masih ada tambahan, saya masih beri kesempatan, waktu masih ada. Cukup? Cukup. Kita saksikan pertanyaan dari masyarakat melalui video berikut. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak pasangan calon wali kota Balikpapan, apa strategi Bapak dalam pemulihan UMKM di masa COVID-19? Terima kasih. Waktu 3 menit, saya persilakan. Terima kasih. Untuk mensupport dan mendukung agar UMKM kita mampu untuk bertahan di masa COVID, yang pertama tentunya adalah adanya bantuan permodalan. Karena dalam penanganan COVID, salah satu program prioritasnya adalah pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah kota wajib hadir untuk memberikan bantuan permodalan, baik dari pemerintah kota sendiri ataupun melalui CSR. Demikian pula, dari pemerintah pusat juga ada program PEN tadi, pemulihan ekonomi nasional. Yang berikutnya lagi, jangan ada pajak dan retribusi. Kita relaksasi dulu. Tidak ada pajak dan retribusi selama masa COVID. Jadi ini penting keberpihakan pemerintah kota ke depan dalam rangka keberpihakan terhadap UMKM. Terima kasih. Dan saya tambahin yang penting adalah bagaimana kita mendata para pelaku UKM kita. Ada berapa sih sebenarnya di kota Balikpapan ini? Nah, sehingga begitu kita mendata ada berapa dan kita memiliki database jumlah pelaku UKM yang ada di kota Balikpapan, insya Allah melalui jalur pemerintah pusat, tentunya juga melalui pemerintah daerah, akan bisa memberikan permodalan kepada UKM-UKM kita. Nah, ini yang menjadi salah satu program kami juga untuk mengatasi para UKM pasca dari pandemi COVID ini. Dan tentunya setelah itu kita bisa mendata, akhirnya pasti ada kita tanya apa sih permasalahan mereka. Nah, kalau permasalahan permodalan atau mereka ada meminjam dana di pihak ketiga dalam hal ini perbankan, kita fasilitasin. Sehingga dengan kita fasilitasin bisa mengurangi beban mereka, artinya kalau kreditnya macet, ya pemerintah hadir untuk menjaminkan bahwa mereka diberikan kelonggaran waktu sekian bulan atau berapa bulan. Dan saya yakin ini juga bisa menjadi
salah satu solusi kepada pelaku-pelaku UKM kita nanti ke depannya. Terima kasih Pak Moderator. Waktu masih panjang, saya masih beri kesempatan kalau masih ada tambahan. Ya, jadi kami banyak turun, Pak Moderator, ketemu dengan rekan-rekan UMKM. Alhamdulillah UMKM ini masih bisa eksis di tengah pandemi COVID dibandingkan usaha-usaha menengah. Kenapa begitu? Daya beli masyarakat Balikpapan di tengah COVID ini masih cukup baik. Karena inflasi kita ini sekitar masih dalam batas-batas kewajaran. Karena juga dari pemerintah pusat itu ada bantuan subsidi penghasilan. Jadi tenaga kerja atau karyawan yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta itu mendapatkan bantuan sebesar 600.000. Itu yang dipakai untuk konsumsi kan gitu. Sehingga UMKM kita juga masih bisa bertahan. Begitu. Ya, waktu habis. Mari kita berikan aplaus kepada kandidat atau calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Perlu Bapak berdua ketahui bahwa ruang terbuka hijau yang ada sekarang itu hampir sama sekali tidak banyak berfungsi untuk mencegah banjir yang terjadi ke arah kota. Kenapa? Karena ruang terbuka hijau itu berada di kawasan di luar padat, di luar pusat dan kawasan kota. Semua umumnya ada di Sungai Wain, ke arah kilometer, arah Samarinda, tapi tidak berakses langsung ke arah kota. Itu makanya saya katakan bahwa ruang terbuka hijau yang ada di Balikpapan ini tidak proporsional posisinya, Pak. Oleh karena itu, Pak Wali Kota, bagaimana usaha Bapak menambah ruang terbuka hijau yang dapat mencegah langsung penanganan banjir? Saya persilakan. Ya, jadi kembali lagi tentang law enforcement. Pengembang pada saat mengajukan izin prinsip ataupun izin pembangunan sudah ada dalam dokumen AMDAL-nya. Sehingga kita semua harus patuh terhadap dokumen. Karena dokumen itu disyaratkan oleh Perda juga kan gitu. Baik Perda tentang waktu habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon. Panelis berikutnya saya undang Profesor Aji Ratnakusuma. Baik, paslon berdua yang saya hormati, tadi paslon menyebutkan tentang reformasi birokrasi yang juga di dalam visi misi dan program kerjanya tersurat ada di sana. Roadmap agenda reformasi birokrasi itu mencanangkan peningkatan kualitas dari pelayanan publik dan 8 area perubahan yang harus dicapai pada akhir dari reformasi birokrasi itu. 2 di antara 8 itu adalah jumlah PNS yang proporsional. Yang kedua adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Fakta yang ada menunjukkan bahwa jumlah aparatur yang ada di Kota Balikpapan lebih dari 10.000 orang. 4.800 lebih ASN dan 6.000 adalah tenaga honorer. Dan ini benar-benar kalau kita hubungkan dengan reformasi birokrasi adalah suatu jumlah yang tidak proporsional. Kemudian terkait dengan pemerintahan yang bersih, kita masih melihat apa yang dapat kita lihat di dalam keseharian aparatur birokrasi kita yang kita sebut dengan perilaku koruptif. Indeks korupsi yang rendah belum berarti korupsi itu tidak ada di dalam satu daerah. Karena di semua level pemerintahan perilaku koruptif di dalam pelayanan publik itu masih ada. Pertanyaan saya, apa langkah yang akan Bapak tempuh untuk menyelesaikan 2 persoalan ini agar agenda reformasi birokrasi menjadi terwujud di Kota Balikpapan minimal 5 tahun ke depan persoalan itu sudah bisa diatasi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk masalah ASN, bahwa ya ada 4.800 lebih itu ASN dan honorer ada sekitar 6.000. Bagaimana supaya proporsional nanti? Nanti kami ke depannya tentunya dengan komunikasi politik sekali lagi. Kami berdua. Dengan pemindahan ibu kota negara nanti, pasti juga akan memerlukan pegawai-pegawai yang akan masuk di Kalimantan Timur, khususnya di ibu kota negara baru. Disinilah peranan pemerintah nanti untuk berkomunikasi dan mengusulkan agar tenaga-tenaga honorer yang selama ini minimal kerja di atas daripada 10 tahun,
kita mohon untuk dijadikan pegawai negeri ASN di Kota Balikpapan. Saya yakin komunikasi kami ini bisalah. Kami diusung oleh partai pemerintah, kami juga diusung dengan beberapa partai, tentunya partai besar. Saya yakin niat kami ini, karena niat ini adalah untuk kemaslahatan warga Kota Balikpapan, saya yakin dengan trust, kepercayaan yang diberikan kepada kami 9 partai ini memudahkan kami untuk berkomunikasi. Itu yang masalah proporsional, sehingga mengurangi lagi tenaga-tenaga honorer. Dan yang kedepannya kita tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Yang kita kedepannya adalah bagaimana tenaga honorer ini bisa menjadi ASN. Inilah tugas kami nanti. Tentunya saya yakin doa dan restu warga Kota Balikpapan pasti akan memudahkan langkah dan niat kami ini. Saya persilakan, Mas Baik, Renato. jadi untuk ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Kepada tenaga honor yang sudah lewat umur 35 tahun harus kita perjuangkan agar peraturan pemerintah tentang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu bisa segera diterbitkan, sehingga tenaga honor dan abang di Balikpapan bisa memiliki masa depan yang baik. Yang kedua, tentang bebas KKN dan korupsi. Balikpapan alhamdulillah sejak tahun 2013 sudah memiliki predikat wajar tanpa pengecualian. Lalu untuk mencegah KKN ke depan, tentunya kita akan membentuk tentang keterbukaan informasi publik, e-budgeting, e-planning, e-controlling, dan e-planning sudah berjalan, e-budgeting sudah, e-controlling juga harus ada. Lalu e-pengaduan. Pengaduan masyarakat juga harus tersistemati dengan baik kan gitu, sehingga tidak lagi masyarakat dalam mengadukan keluhan-keluhan di birokrasi dan lain sebagainya itu bisa langsung kepada pemerintah Kota Balikpapan. Jadi keterbukaan informasi itu sangat penting. Demikian pula kami pemerintah daerah sebagai penyelenggara juga harus memberikan informasi kepada publik secara terbuka, termasuk di bidang anggaran. Terima kasih. Saya tambahin, dan komitmen kami kepala daerah nanti tentunya untuk memimpin Kota Balikpapan, kita pasti profesional. Jadi ASN yang memiliki kapasitas dan kemampuan, pasti itu akan layak untuk menempati jabatannya. Tidak ada lagi boleh karena kedekatan. Tidak ada lagi boleh karena keluarga dan sahabat. Tapi sepanjang dia profesional dan mampu untuk berbuat Kota Balikpapan, pasti mereka akan yang menjadi kepala dinas atau daerah lainnya. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Saya persilakan Dr. Rahmawati Taha. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhdar. Di Balikpapan, penyeludupan narkoba di Kalimantan Timur itu mencapai rata-rata 1 kilogram tiap kasus. Saat ini Balikpapan berada di peringkat kedua di Kalimantan Timur dalam hal banyaknya kasus penggunaan narkoba. Salah satu area rawan narkoba di Balikpapan adalah Kelurahan Baru Ulu. Sudah 3 tahun program dilakukan, life skill, misal pelatihan, teknisi AC, merajut, dan lain-lain. Namun, belum terjadi penurunan tingkat kerawanan narkoba yang signifikan. Pertanyaannya kepada Bapak berdua, bagaimana komitmen pasangan Rahmat Tohari jika terpilih menjadi kepala daerah dalam pemberantasan narkoba di Kota Balikpapan, serta strategi untuk pencapaian keberhasilannya? Silahkan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Memang permasalahan narkoba ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi hampir di seluruh Indonesia. Memang Balikpapan di peringkat 2 sebagai pengedar narkoba terbesar di Kalimantan Timur. Saya yakin dan percaya ini bukan hanya tugas kepolisian, ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi kalau semua elemen masyarakat berkomitmen dan bersama tentunya untuk memberantas permasalahan narkoba, saya yakin kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari lingkungan kita. Disitulah peranan pemerintah harus hadir. Selalu memberikan penyuluhan, selalu memberikan informasi, tentunya selalu memberikan latihan-latihan dan pemberitahuan kepada daerah-daerah, bukan hanya daerah Baru Ulu, tapi seluruh daerah yang ada di Balikpapan. Insya Allah ini sebenarnya permasalahan mindset saja. Karena orang melihat itu masalah narkoba mungkin hanya karena anaknya orang lain. Tapi kalau mindset kita berikan kepada seluruh warga Kota Balikpapan, bahwa siapapun dia sepanjang warga Kota Balikpapan adalah anak kita juga,
adalah keluarga kita. Jadi saya pikir mungkin sudah petugas polisi juga ada, baik dari petugas keamanan juga ada, termasuk pemerintah, tapi yang lebih berperan aktif adalah bagaimana di lingkungan kita untuk bisa mengedukasikan dan memberikan tentunya pemahaman-pemahaman kepada anak-anak kita terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena bukan hanya merusak dirinya sendiri, tentunya merusak masa depannya, dan tentunya juga keluarganya pasti akan rusak. Ya, mudah-mudahan komitmen kami bersama korupsi, narkoba, pemberantasan narkoba ini juga menjadi prioritas kami. Karena kalau anak-anak kita secara moral kemudian rusak kena narkoba, berarti masa depan anak-anak kota Balikpapan juga akan rusak. Generasi-generasi kita terus-menerus Balikpapan, pasti kita tidak akan bisa mencapai, mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang termuka, layak huni, yang maju modern, tentunya dalam bingkai Madinatul Iman. Waktu masih tersisa. Baik, moderator. Jadi upaya pencegahan peredaran narkotika dan psikotropika ini tidak cukup hanya penegakan hukum, tidak cukup. Pendidikan karakter sangat penting sekali. Peran tokoh agama, peran ulama, peran pendeta, peran ustadz, Pak RT, lalu Babin Kaptimas, Babinsa, semuanya itu sangat penting sekali. Sehingga ini penting sekali kita melakukan pendekatan kultur, pendekatan budaya, pendekatan karakter. Sehingga kalau sejak awal kita melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada anak-anak kita, remaja kita, tentang bahaya narkotika dan dampak yang akan disandang nanti karena penggunaan narkotika, itu obatnya sangat sulit sekali. Sehingga ini kalau nggak ada pendekatan kultur, pendekatan karakter, ini akan sulit. Sehingga kami akan memprioritaskan ke depan nanti agar ada pendidikan karakter sejak usia dini. Demikian pula peran-peran Karang Taruna, peran-peran LSM, kita ajak bersama-sama. Sehingga ada penyadaran. Karena saya sampaikan di depan tadi, penegakan hukum itu bukan solusi satu-satunya. Terima kasih. Saya persilakan panelis untuk memperdalam. Dari visi Bapak berdua ada terkait tentang ekonomi kreatif. Yang tadi Bapak katakan di Balikpapan ini banyak tumbuh startup, dan bagaimana langkah konkret Bapak berdua dalam mewujudkan wirausaha muda? Baik, tentunya kita bukan hanya memberikan pancing dan umpan, Bu. Tapi pemerintah hadir juga sebagai marketing. Begitu ada hasilnya, pemerintah wajib untuk menjadi marketing. Sehingga UKM kita bisa bertumbuh dan tentunya... Waktu habis. Ya, kita berikan aplaus kepada pasangan calon. Saya undang Insinyur Beni Danio. Terima kasih Pak Moderator, Pak Rahmat dan Pak Tohari. Ini jalan-jalan lagi, tapi kisah sedih. Kota Balikpapan, kota pantai, di mana masyarakatnya tidak bisa melihat pantai, Pak. Kita pantas iri ke Samarinda dan ke Makassar yang punya Losari dan Samarinda sepanjang Sungai Mahakam. Sangat indah kita di Balikpapan. Tetapi ujung-ujungnya Pak Rahmat adalah apa program Bapak tentang isu besar ini Pak, Coastal Road. Apakah Bapak akan melanjutkan program yang kontroversial itu? Apakah Coastal Road itu flyover the sea, jembatan layang, ataukah proyek reklamasi? Berikutnya Pak, di sepanjang pantai Balikpapan ada 5 klaster nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Saya tidak melihat bahwa itu diakomodir di Coastal Road. Coastal Road nantinya adalah reclamation sebenarnya, yang mengakomodir para konglomerat, Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan tentang hal ini? Satu lagi, Pak, tambahan. Sepanjang jalan dari Sepinggan sampai ke pelabuhan, kita dapat secuil, Pak, Melawai. Ada pantai Melawai. Tapi dalam visi Bapak, tidak kepingin ada parking on the road. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap Melawai untuk mewujudkan visi Bapak not parking on the road? Terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Menyangkut saudara-saudara kita yang di nelayan di pesisir pantai, termasuk pembuatan masalah Coastal Road. Ini Coastal Road akan kita gaji ulang dulu. Artinya kita lihat dampak manfaat dan mudaratnya. Kalau memang ini diperlukan, kita insya Allah akan kita setujuin. Kita akan melibatkan semua
elemen masyarakat tentunya para pengamat, bahwa ini apakah ini banyak manfaatnya atau tidak. Tapi saya yakin tentunya dengan menyambut ibu kota negara, kalau memang ini diperlukan, kita akan pertimbangkan. Tapi kalau memang tidak, ya kita harus spending dulu. Karena apa? Seperti Bapak menyampaikan tadi, masalah pantai kita. Tapi saya celah sedikit. Masalah pantai kita masih daerah kota saja, Pak. Tapi setelah arah ke timur sana, pantai kita masih luas. Nah, itulah yang akan kita hindari nanti ke depannya, khususnya daerah-daerah pesisir, itu untuk membangun, betul-betul kita melakukan pengawasan ketat terhadap para pengembang atau para perumahan-perumahan yang akan bangun di sana untuk tidak menutupin pantai. Memang pantai di Eropa itu sangat luar biasa, pantai dan mahal sekali. Insya Allah berkomitmen kami dengan Bapak Tohari nanti akan memperbaiki pantai-pantai ini yang belum dibangun, tentunya melalui perizinan-perizinan yang ketat dan pengawasan ketat nanti ke depannya. Dan yang kedua, saudara-saudara kita yang ada di pesisir yang perumahan, karena itu adalah rumah tanah, itu adalah milik pemerintah. Mereka adalah manusia dan kita harus manusiakan juga. Caranya adalah kita insya Allah akan membangun rumah rusun untuk kepada mereka sehingga mereka juga kelihatan rapi. Mereka juga akan hidup layak dengan pemerintah hadir untuk membangun rumah susun yang ada di dekat pantai. Tadinya yang panjang sekitar 2-300 kakak, mungkin dengan kita membangun rumah rusun, insya Allah keindahan, tentunya kesejahteraan para saudara-saudara kita, insya Allah akan bisa kita sejahterakan. Karena mereka adalah saudara kita, warga kita yang berhak untuk mendapatkan hidup yang layak juga. Waktu masih tersedia, saya persilakan. Baik, moderator. Terkait dengan parkir di sepanjang Jalan Sudirman sampai dengan Melawai, panelis, saya pikir kita sekarang sudah punya gedung parkir. Gedung parkir yang ada di Sudirman sampai hari ini belum maksimal. Sehingga ke depan tentunya kami harus memaksimalkan dengan memberikan solusi. Yang pertama adalah manakala ada larangan parkir sepanjang Jalan Sudirman, kita juga harus menyediakan transportasi yang free dari gedung parkir sampai ke Melawai ataupun sampai ke area Sudirman. Jadi selama itu ada gedung parkir juga harus ada solusi kan gitu. Demikian pula ke depan. Manakala sentra kuliner di Melawai itu memang perlu kita kaji tentang perwali larangan parkir di tepi jalan, khususnya di Melawai, ya tentunya kami akan kaji ulang kan gitu dengan Dinas Perhubungan. Terima kasih. Saya persilakan Pak Insinyur Pak Beni. Rahmat, Pak, itu saya lihat dari perencanaannya, dari rencana ada semacam reklamasi, Pak. Kelihatannya jika itu direklamasi, itu memerlukan kira-kira 15 juta meter kubik. Yang membingungkan, tanahnya dari mana itu, Pak? Kira-kira itu barangkali, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, sesuai dengan aturan, untuk reklamasi itu kita nggak boleh ngambil tanah di darat, Pak. Kita harus mengambil tanah dari laut. Itu sudah regulasi yang saya ketahui. Nah, tentunya kalau memang itu direklamasi, ya kita harus mengambil tanah dari laut, Pak. Nah, itu yang waktu juga habis. Kita berikan aplaus kepada calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Saya persilakan panelis terakhir, Dr. Haji Sofyan. Baik, terima kasih, moderator. Dalam 10 tahun terakhir ini, Pak Rahmat, saya mengamati APBD-nya Kota Balikpapan, terutama PAD. Itu tidak bisa lebih daripada 15%. Di segi yang lain, saya juga mengetahui bahwa latar belakang Pak Rahmat ini adalah dari entitas pengusaha ya Pak ya, dari dunia bisnis. Maka tidak sulit untuk meningkatkan PAD dengan pengalaman empirik yang dimiliki oleh Pak Rahmat. Saya meyakini ini PAD ini bisa tembus 40%. Ya, dengan pengalaman entitas bisnis Pak Rahmat, tadi ada beberapa konsep perusda yang mau dibangun, saya pikir itu sangat luar biasa. Dan mohon penjelasan Pak, bagaimana konkretnya, apakah Pak Rahmat bisa menjanjikan kepada warga di belakang kami ini yang menonton acara debat publik malam hari ini, di akhir masa pemerintahan Pak Rahmat, berapa persenkah pendapatan asli daerah itu bisa memberikan kontribusi terhadap gestur APBD kita dengan latar belakang empirik Pak Rahmat sebagai seorang pengusaha. Silahkan Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak panelis. Ya tentunya dengan latar belakang saya sebagai pengusaha, saya punya keyakinan sekali
bahwa untuk mencari sumber PAD, bagaimana kita memanfaatkan Prusda kita. Balikpapan ini kota jasa, kota industri, dan kota perdagangan. Artinya susah tidak, gampang juga tidak. Tapi bagaimana kemauan kita dan pemerintah dalam hal ini kami bersama dengan Bapak Tohari memanfaatkan potensi yang ada. Memanfaatkan perusahaan-perusahaan, memanfaatkan para stakeholder yang masuk di kota Balikpapan. Insya Allah tentunya melalui Prusda nanti ini saya punya keyakinan. Kalau toh tahun 2018 kemarin PAD kita mencapai sekitar 700 miliar, kami punya keyakinan bahwa harusnya di atas daripada 1 triliunan. Ini keyakinan saya, Pak. Kalau mau ditanya kenapa kemarin nggak bisa dilakukan, mohon maaf mungkin ada batasan-batasan saya untuk mengeksekusi. Tapi insya Allah kalau saya nanti terpilih, tentunya bersama dengan Bapak Tohari, PAD ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yang memopong tentunya APBD kita. Seperti para panelis tadi menanyakan, dari mana anggarannya? Tentunya melalui PAD sekali lagi kita akan bisa meningkatkan PAD kita, memanfaatkan para pelaku usaha, dan memanfaatkan potensi, sumber potensi yang ada di kota Balikpapan. Insya Allah, Pak. Waktu masih tersedia. Dan yang kedua, mohon maaf, tentunya untuk melaksanakan itu semua, ya kita harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai komitmen. Direkturnya, kalau perlu kita lelang terbuka. Tenaga profesional, siapapun mereka, sepanjang mereka memiliki kapasitas, loyalitas, saya yakin insya Allah mereka akan yang menduduki sebagai dirut dan direksi-direksi di Prusda. Karena dengan komitmen itu, bagi mereka yang tidak melaksanakan, kita membuat MOU. 1 tahun targetmu bagaimana? Jika tidak terpilih, Anda harus siap membuat pernyataan, saya mengundurkan diri dari dirut Prusda. Terima kasih, Pak. Waktu masih tersisa, saya persilakan. Baik, Balikpapan ini sudah punya kawasan industri Karyango, kawasan ekonomi khusus di Balikpapan Utara. Kami melihat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, terutama untuk terminal terpadu, khusus angkutan berat. Kami banyak melihat kendaraan-kendaraan berat parkir di bahu jalan. Kenapa ke depan kita nggak dibuatkan, kita bangunkan terminal terpadu? Di sana ada parkir inap, ada untuk kir kendaraan alat berat, demikian pula untuk bongkar muat di sana, sehingga tidak mengganggu arah dalam kota. Nah itu akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Dan itu potensi sangat luar biasa. Pak Neris, terima kasih. Pak Dr. Sofyan, saya persilakan. Ya, ada kalimat kunci yang tadi sangat bagus dikemukakan oleh Pak Rahmat. Saya meyakini bahwa kunci utama keberhasilan Prusda itu adalah direktur yang profesional, Pak. Jangan sampai terkontaminasi dengan hiruk pikuk dunia politik. Fakta di Indonesia hari ini, Perusda itu Pak, kesebagian besar, kalau di kalangan pemerintahan satu Pak, adalah para pensiunan PNS, yang kada profesional di bahasa Banjar Pak. Kemudian yang kedua Pak, ya banyak juga dari elemen-elemen yang lain, dari berbagai macam unsur begitu. Jadi Pak, tekanan saya pada malam hari ini mengamanatkan kepada Bapak, cari yang memang betul profesional dan bertanggung jawab secara moral, Pak. Itu yang paling penting. Waktu habis. Ya. Kita juga mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Saya persilakan. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada pasangan calon tunggal Kota Balikpapan. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan di dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama pada saat PPDB, penerimaan siswa baru, terutama penerimaan di lingkungan sekolah negeri, untuk mengeliminir titipan-titipan di sekolah-sekolah yang jadi tujuan anak? Apa yang Bapak lakukan? Yang kedua, tindak lanjut lulusan siswa SMA, SMK, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Balikpapan, terutama juga kepada anak-anak yang telah menyelesaikan studi S1, S2-nya dan kembali ke daerah asalnya, terutama ke Kota Balikpapan, di dalam rangka menyiapkan diri di dalam dunia lapangan kerja dan sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para calon kandidat tunggal ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan, waktu 3 menit. Terima kasih, Moderator. Terkait dengan perbaikan mutu pendidikan, khususnya pada saat PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ini kembali lagi ke sistem, ke metode, ke sistem harus kita perbaiki. Jadi sejak awal
kita mesti harus membuat sistem database anak-anak kita yang lulusan SD yang umurnya sekian, itu ada berapa, yang nanti akan tertampung di SMP berapa. Demikian pula yang mau dari SMP mau ke SMK, dari awal udah ada database tentang nilai. Si A itu nilainya berapa, itu akan tertampung di SMA atau di SMK berapa. Dan 6 bulan sebelumnya sudah harus ada database minat dan bakat dari peserta didik kita yang lulusan SMP mau ke SMA ataupun SMK. Jadi orang tua tinggal di rumah lewat gadget dengan sistem teknologi informasi tadi. Saya pikir itu bisa kita perbaiki ke depan yang saat ini belum pernah dilakukan. Jadi database tentang potensi dan nilai siswa itu sendiri, demikian pula sekolah yang akan dituju siswa, sesuai enggak dengan potensi yang ada nanti, adalah dengan menggunakan sistem. Terima kasih. Ya, masih tersisa. Dan saya juga perlu tambahin termasuk tadi tindak lanjut siswa-siswi kita. Mereka kemana setelah habis selesai sampai SMA kalau dia tidak melanjutkan kuliah. Disinilah pemerintah hadir apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana anak-anak kita bina melalui BLK. Bagaimana anak-anak kita bina dan kita titipkan melalui perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan. Mulai dari driver, teknisi, tukang lasnya, kemudian juga listriknya, insya Allah. Tentunya kalau pemerintah punya komitmen dalam hal ini kami jika terpilih, itu juga menjadi salah satu solusi. Sehingga anak-anak kita memiliki keterampilan, memiliki sumber daya manusia, artinya keterampilan sehingga mereka kemanapun mereka akan bekerja di Kota Balikpapan, insya Allah mereka akan mampu bersaing dengan orang-orang yang akan masuk di Kota Balikpapan. Masih ada? Begitu Pak. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kandidat calon wali kota, wakil wali kota. Mudah-mudahan tentunya dengan melalui debat malam hari ini, sehingga warga Balikpapan tentunya memahami apa maksud dan niat dan tujuan kami. Niat kami adalah semata-mata untuk mengabdi dan berjuang dan tentunya berbuat untuk kemaslahatan kemajuan Kota Balikpapan, kota yang kami cintai. Baik, kepada seluruh warga Kota Balikpapan, para orang tua kami, guru-guru kami, para saudara-saudara kami semua, juga kepada para panelis, Bapak dan Ibu Doktor, moderator, dan komisioner juga Bawaslu, kami sangat mengaturkan banyak terima kasih dengan debat pendalaman visi dan misi pada malam hari ini. Harapan kami, warga Kota Balikpapan akan semakin tahu tentang calon kepala daerah yang saat ini berdiri di hadapan seluruh warga Kota Balikpapan, sehingga kami bersama dengan Pak Haji Rahmat Masud tentunya memiliki komitmen. Kami menganalogikan semacam sebuah pesawat udara. Pesawat udara atau aircraft atau airplane itu adalah dinakodai seorang pilot dan co-pilot. Bagaimana pesawat terbang tersebut harus kita bawa menjadi selamat sampai tujuannya yang dikendalikan oleh seorang pilot dan co-pilot. Siapa itu pilot-co-pilotnya adalah wali kota dan wakil wali kota agar menyelamatkan penumpangnya, cabin krunya, dan pesawat itu sendiri atau Kota Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan.